Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum PJJ kita. Pembahasan pada hari ini yaitu praktikum identifikasi serat menggunakan cara mikroskopik. Cara mikroskopik akan kita bagi dua, yaitu identifikasi menggunakan penampang melintang dan penampang membujur dari setiap serat yang akan kita evaluasi. Kemudian identifikasi serat tekstil yang sebagaimana telah kita ketahui itu selalu dilaksanakan dengan 3 metode yang berbeda. Yang pertama, kita harus menggunakan cara uji pembakaran. Uji pembakaran adalah uji yang paling klasik yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk mengidentifikasi awal kelompok dari serat-serat tekstil. Kita tahu bahwa serat tekstil itu terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok serat alam dan serat buatan. Di mana serat alam terbagi menjadi serat selulosa dan serat protein yang sudah terbiasa kita ada di pasaran di Indonesia. Kemudian sebagaimana kita ketahui bahwa dari uji pembakaran yang akan dievaluasi adalah bau dari pembakaran tersebut, kemudian sifat dari pembakaran serat tersebut seperti yang telah kita praktekkan kemarin. Kemudian kalau dari uji kelarutan yang akan kita dapatkan adalah kelarutan masing-masing serat di dalam reaksi tertentu, sehingga kita bisa mengetahui sifat serat tersebut dan kira-kira serat tersebut masuk ke dalam kelompok serat apa. Yang terakhir ini adalah yang mikroskopik, ini harus tetap dikerjakan, terutama untuk serat-serat yang dari alam, karena serat-serat yang dari alam biasanya mempunyai ciri khas masing-masing, dia tidak sama dengan serat-serat yang lainnya. Kalau serat-serat yang buatan biasanya dia mempunyai penampang, melintang atau membujur yang hampir sama, karena dia sistem pembuatannya itu menggunakan suatu cetakan yang dinamakan spinneret, sehingga serat yang dihasilkan itu ukurannya akan sama, kemudian penampang melintang atau membujurnya pun akan relatif sama seperti itu. Nah, kemudian yang akan kita praktekkan hari ini, kita akan menggunakan alat-alat sebagai berikut. Kita mempunyai mikroskop, bagian-bagian mikroskop ini saudara harus ketahui. Yang ini yang di atas adalah lensa okuler, kemudian yang di bawah ini adalah lensa objektif. Kemudian di sebelah kanan mikroskop ini ada tombol untuk menyalakan mikroskopik untuk yang menggunakan sumber cahaya menggunakan listrik. Kemudian ada tombol untuk mengatur kecerahan dari cahayanya, apakah mau redup atau mau menjadi lebih cerah. Kemudian untuk menyimpan contoh uji, ini ada tempat untuk holder menyimpan contoh uji. Kemudian ada holder untuk memindahkan contoh uji baik ke pinggir kanan atau kiri atau ke depan ke belakang seperti itu. Nah, untuk ukuran lensa okuler itu ada ukurannya. Yang kita punya itu adalah yang menggunakan 10 kali pembesaran. Kemudian lensa objektifnya juga bermacam-macam ukuran. Ada yang ukuran 4 kali, kemudian ada yang 10 kali, ada yang 40 kali dan 100 kali pembesaran. Artinya objek yang akan kita lihat tergantung dari lensa yang kita pakai di dalam mikroskop tersebut. Misalkan kita menggunakan lensa objektif yang 10 kali, kemudian kita menggunakan lensa okuler yang 40 kali. Artinya pembesaran yang kita lihat adalah 40 dikali 10, artinya 400 kali pembesaran yang kita lihat di bawah mikroskop tersebut. Selain itu, ada yang namanya slide glass, kemudian kita harus mempunyai cover glass, kemudian ini ada gabus. Gabus itu untuk media memasukkan serat untuk penampang melintang serat tekstil nantinya. Kemudian ini ada lap merah, ini sebagai lem yang berfungsi untuk menyatukan serat ketika dimasukkan ke dalam gabus.
Dan warnanya merah itu biasanya tujuannya untuk mengkontraskan warna dari serat dan gabusnya. Kemudian kita mempunyai benang untuk memasukkan serat ke dalam gabus dan jarum jahit. Kemudian kita juga harus menyediakan air untuk media saat serat akan dilihat di bawah mikroskop. Sedangkan untuk bahan-bahannya atau sampelnya kita mempunyai 11 macam serat. Kita mempunyai serat-serat tunggal dari serat alam dan serat buatan. Contohnya kita mempunyai serat kapas, kemudian serat rayon, kemudian serat sutra, serat wol. Kemudian dari serat buatannya kita mempunyai polyester, poliakrilat, kemudian ada poliamida juga. Kemudian selain serat tunggal kita mempunyai juga serat-serat campuran. Contohnya kita mempunyai campuran polyester kapas, polyester wol, dan polyester rayon. Itu serat-serat yang biasa berada di pasaran di Indonesia.